Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Anjani Elsa dengan NIM B1C124064 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengoperasian Excel, yang dimana dalam hal ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi. Langsung saja di sini saya akan membuka aplikasi Excel-nya. Kita cari pada icon searching, lalu kita cari Excel dan kita klik open. Kita perbesar. Nah, di sini ada tampilan Excel. Kita akan buat blank workbook. Nah, pada tampilan awal dari Excel itu sendiri bisa dilihat bahwa ada beberapa menu dari Excel-nya itu yang terdiri dari Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan sebagainya. Lalu, masing-masing dari menu ini terdapat icon bar yang bisa dilihat pada menu Insert. Icon bar-nya itu dikelompokkan dalam beberapa jenis yang biasa disebut dengan ribbon. Contohnya di sini ada pivot table, recommended pivot table, and table, termasuk daripada kelompok tables. Lalu ada illustration, add-ins, chart, tours, sparkline, filter, link, text, dan simbol. Lalu, dari tampilan dari Excel ini merupakan namanya sheet. Yang sheet adalah merupakan kertas kerja yang ada di Microsoft itu sendiri. Dan di dalam sheet ini terdiri dari kolom dan baris. Kolom adalah susunan sel yang memanjang. Contohnya seperti kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Lalu rows atau baris merupakan susunan sel yang mendatar. Contohnya seperti sel 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Lalu sel adalah titik temu antara kolom dan baris. Contohnya seperti ini. Saya klik selnya yang merupakan sel dari kolom C dan baris 3. Jadi sel ini dinamakan C3. Lalu, saya akan mencoba untuk merubah dari tampilan lebar kolom ataupun berbaris, besaran dari kolom ataupun baris, yaitu dengan cara kita klik, contohnya di A1, kita klik format. Nah, di sini ada cell size, bisa diatur dengan row weight atau tinggi baris, ataupun column weight, yaitu lebar kolom. Di sini kita coba dulu row weight, yang dimana kita bisa atur sesuai yang diinginkan. Contohnya ini 30. Nah, baris ini akan menyesuaikan dari tinggi yang sudah kita tentukan tadi. Lalu, kita akan coba column weight, yaitu menentukan lebar dari sebuah kolom. Contohnya 30. Lalu kita klik OK. Maka kolom A ini akan menyesuaikan lebar dari yang kita sudah tentukan tadi. Lalu ada yang namanya Merge and Center, yang merupakan salah satu fungsi yang ada di Excel untuk menggabungkan antara kolom ataupun baris. Contohnya seperti nah, IPA, IPS, MTK, dan Bahasa Inggris merupakan kelompok dari mata kuliah. Maka agar mata kuliahnya berada di tengah dari jenis mata kuliah yang ini, kita akan menggunakan Merge and Center. Maka tulisan mata kuliah akan berada di tengah anakan mata kuliahnya. Lalu ada wrap text, yang dimana teks akan menyesuaikan dari lebar sebuah kolom. Jadi bisa dilihat di kolom A, baris 1, sini ada sel yang berisi tulisan mata kuliah. Nah, barisan ini terlihat
melebihi dari lebar kolomnya, maka dari itu kita akan wrap text. Sehingga bisa dilihat di kolom ini tulisannya akan menyesuaikan dari lebar kolom tersebut. Lalu ada tools dari Excel yang berupa format cell yang dimana terdiri dari beberapa tools lainnya. Contohnya ini kita bisa klik kanan dan format cell. Nah, di sini ada menu number, alignment, font, border, fill, dan protection. Nah, di menu number sendiri terdiri dari beberapa kategori seperti general, number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, scientific, text, special, and custom. Yang dimana ini akan mengatur dari format-format angka. Contohnya, kita bisa menulis angka di sini. Nah, kita bisa mengubah dengan cara misalnya mengubah dalam bentuk rupiah, presentasi, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya accounting atau currency. Klik OK. Maka angka yang kita tulis tadi itu sudah menjadi nilai mata uang sebesar 2 juta rupiah. Lalu ada alignment. Format cell juga bisa kita gunakan dengan cara shortcut yaitu Ctrl+1. Nah, akan muncul. Di sini ada menu alignment yang dimana fungsinya itu bisa untuk mengatur dari teks menjadi horizontal, vertikal, dan kita bisa mengatur rata kanan, kiri, ataupun tengah. Dan di sini juga terdapat menu lain seperti wrap text, shrink to fit, merge, and cell. Shrink to fit dia untuk membuat ukuran teks atau besaran teks sesuai daripada besaran kolomnya. Dan merge and cell itu untuk menyatukan beberapa kolom atau baris, dan orientation untuk membuat sebuah teks menjadi vertikal. Maka dia akan menjadi ke tengah. Dan itu bisa didapat dari sini, ya. Tampilan ribbon alignment. Lalu ada yang namanya border. Nah, kita coba akan pakai kata tengah dan kita rubah menjadi general supaya tidak ada icon ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nomor dengan cara kita klik tulis dulu 1 dan 2 dan blok, lalu kita ubah kursornya menjadi tanda tambah yang kecil, lalu kita tarik sesuai dengan yang jumlah angka yang kita inginkan untuk lebih mudah. Border merupakan garis tepi dari data yang sudah kita input pada Microsoft Excel atau sheet dari Microsoft Excel. Nah, bisa dilihat kita bisa menggunakan dari ini bagian border. Ini kita bisa mengatur dari jenis garis yang akan kita gunakan. Kita contohnya ini garis tebal bisa, garis tipis bisa, putus-putus ataupun garis titik-titik juga bisa. Ini merupakan bagian dari yang akan kita berikan garis yang lebih tebal, misalnya outline dan insight. Nah, kita klik OK, maka data yang sudah kita tulis tadi itu akan muncul garis tepinya. Lalu di sini ada menggunakan phrase pens yang berfungsi untuk mengunci sebuah kolom atau baris tertentu dan bisa menyematkan titel atau judul apabila mengolah data dengan jumlah yang banyak. Nah, dalam Excel biasanya kita biasanya bekerja dengan data yang banyak, maka seperti header yang ini, kadang kalau kita scroll itu dia akan ikut menghilang seperti ini. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan yang namanya phrase pen, yaitu yang terletak pada menu view, lalu ada phrase pens.
Dan ini ada 3 jenis, yaitu free span, free stop rows, and free first column. Di mana free span ini kita bisa mengunci bagian baris ataupun kolom. Contohnya seperti saya akan mengunci kolom. Di sini saya akan mengunci sel nomor, nama mata kuliah 1, 2, 3. Nah, di sini saya akan klik di sini. Nah, di kolom D baris kelima kita akan menggunakan free span. Nah, maka dari kolom nomor, nama mata kuliah, dan baris 1, 2, 3 itu tidak akan ikut terpisah. Oke. Nah, di sini ada beberapa menu lainnya. Kalau free stop rows itu dia akan mengunci sel yang paling atas. Contohnya sel 1. Kita lihat di sini. Nah, maka sel dari nomor 1 ini, sel di baris nomor 1 ini akan terkunci, sehingga kita bisa menarik. Sehingga apabila kita scroll ke bawah, baris 1 itu tidak akan ikut hilang ke atas. Dan free first column itu ini akan mengunci daripada kolom baris A. Nah, ini apabila kita geser, maka kolom A itu tidak akan ikut tergeser juga. Kita bisa unfreeze untuk menghilangkan. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan input data. Nah, kita akan menggunakan data ini. Kita akan menggunakan data ini. Nah, bisa dilihat dari data ini, kita akan mencoba untuk menggunakan tools yaitu free span, yang dimana kita akan mengunci daripada header dari data ini. Kita bisa ke menu view, free span. Caranya karena bagian header yang ingin kita kunci, maka kita akan blok dari kolom di bawahnya header. Kita ke menu view, free span, lalu gunakan free span, sehingga data dari header dari data ini akan terkunci. Apabila kita scroll, maka ini tidak akan ikut naik ke atas atau menghilang.
atau sebenarnya bisa kita menggunakan dengan pada first top row kalau untuk bagian header atau bagian yang paling atas. Oke, itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.